Nah, maka melepas diri ini dengan cara kita diam, artinya gini ya. Itu tadi ada saya tulis itu. Bagaimana mengakurkan antara jasad ini dengan diri sejati. Nah, ini kan harus kita ungkap ini. Karena gini, diri sejati itu tidak akan muncul kalau dalam i'tiqad diri jasad ini mati. Paham maksudnya itu? Contohnya gini prakteknya, kita diam, tak kita kasih sedikit pun bergerak ini jasad ini. Anggap ini seperti kita meletakkan patung. Diam aja. Maka bagi kita yang majelis-majelis pengajian ini dibiasakan duduk itu kita tangan tuh gaya ustadz tuh. Ya dimanapun kita itu kode itu orang, kalau orang mengaji itu dia duduk tangannya begini dia aja. Ya jangan gini, kalau gini waktu pengantin mau ditepung tawari kan. Dia gini dia. Jadi kalau kita masuk masjid ada orang kita tengok dia duduk diam gitu. Tangannya posisi gini, nggak usah disalamin itu. Mengganggu kita, Pak. Ya, ini ada keterangan ini, ada rahasianya ya. Jadi kalau kita apa itu begitulah duduk. Dan itu orang-orang ahli ibadah itu, orang-orang thariqat, di kalangan ahli thariqat maksud saya, kalau kita duduk itu dia udah paham gitu. Kita itu siapa. Ya, jadi itu harus kita biasakan. Iya kan? Nah, gitu duduknya, tangan tuh gitu ya dia. Nah, jadi ini begini, tadi kan tidak akan hidup bangkit jiwa atau tidak akan bangkit diri sejati itu kalau jasad ini tidak kita makrifatkan, dia ini benda mati, diam saja dia. Ya kan? Maka yang tinggal ketika ini bisa kita diamkan, total arti diam itu ya kayak benda mati dan dia kayak patung, diam aja. Maka yang di sini kita akan merasakan hanya turun naiknya napas itu aja. Sehingga Pak Faisal, disinilah nanti dia ketika kita fokus betul di situ, ini nggak bergerak, maka secara maksimal diri sejati itu akan bangkit sebangkit-bangkitnya. Kalau Pak Faisal tadi mengatakan gaya mau keluar dia dari raga, ya seperti itu. Ya jadi kalau sudah diam gitu, di sholat pun kita begitu. Kalau kita misalnya kita berdiri, ini kita cerita pengalaman ya terkait dengan diskusi kita. Begitu kita sembahyang itu diam saja. Jangan ada menggaruk, diam aja. Anggap ini patung lah gitu. Main, rohaninya itu yang main. Ya, kenapa? Kalau nanti menimbulkan gerak, iya kan? Dia terganggu gitu ya. Nah, contoh gini lah. Coba kalau kita misalnya diam gini, ya kan? Ini kan udah kita anggap ini benda mati kan? Udah, yang hidup ini kan ini kan, yang naik turun naik ini kan, sudah. Kemudian coba tarik napas, tahan, keluarkan pelan-pelan, atau biarkan dia, nggak usah dulu keluarkan, tahan aja gitu, semampu kita, rasakan. Gitu. Terus rasakan, ini tetap dia itu benda mati. Kita fokus di situ. Rasakan turun naiknya napas itu. Diatur napas itu keluar masuknya lebih perlahan, tapi diawali dengan menahan dulu. Nariknya nggak usah tinggi-tinggi gitu, nggak usah, sekedarnya aja. Tahan. Kalau mau berzikir di hati itu boleh. Nanti tarik lagi.
Kita fokus di situ saja. Nah, maka di situ dia melahirkan hening. Ya, melahirkan hening. Di hening itulah kita nikmati itu. Itulah dia yang rongga yang kosong itu. Fokus di situ. Nah, jadi harus diakurkan itu antara kenapa diri fisik kita ini nanti, karena kata Imam Ghazali, iblis itu dia beredar melalui darah gitu. Nanti ada gitu-gitu, dia itu mengganggu. Jadi jangan gitu dengan terjadi itu, maka perlu pengakuran diri jasad dan diri. Caranya matikan diri jasad itu, kayak patung gitu. Jadi kita fokus di napas itu aja, turun naiknya itu aja. Kenapa? Itulah diriku. Ya, kenalilah diri yang ini. Karena kita nggak mungkin bisa mencintainya kalau kita nggak kenal. Kita nggak akan bisa menyayangi kalau kita nggak kenal. Kita nggak bisa akrab. Nah, ini untuk ke judul kita kemarin, membangkitkan spiritual itu. Nah, sehingga gerakan tubuh itu nanti setelah kita selesai berzikir, ya, dia diam, terbawa itu. Terbawa dia. Dan gesekan diri batin itu, atau diri sejati itu, waduh, luar biasa nikmatnya. Luar biasa. Mulailah berjalan itu kayak apa kita? Cuman ya? Ya lembut gitu bawaannya. Kalau sempat ini 9 hari kita berniat seperti itu, saya rasa sangat-sangat besar manfaatnya dan bangkitnya nilai spiritual itu. Dan peganglah itu, wa'tasimu bihablillah. Pegang, jangan dilepas lagi. Terus dibawa itu. Nah, itulah makna hakikat kita sudah bertemu dengan Allah itu. Jadi bertemu dengan Allah itu sekarang. Gitu. Diamkan aja. Enak kali di situ itu. Cuma ada pertanyaan lagi yang kedua. Bukti kita sudah bisa menikmati diri batin itu. Ya, ada sedikit problem di situ. Ya, kalau kita artikan itu sebagai problem. Apa itu? Gini dia. Kita akan ketemu dengan kawan, dengan sahabat, dengan orang banyak. Kita ngobrol. Kalau sudah tertanam itu kaji. Sudah. Berhadapan diri spiritual kita dengan diri identitas bicara gitu. Bersosialisasi. Kita terganggu. Gak nyaman kita. Yang diceritakan itu kan cerita ngaur ngidul gitu kira-kira. Kira-kira begitu. Sedangkan kita di situ enak kita rasa. Karena saya sudah berani memastikan karena dialami. Tidak akan ada ketenangan, kebahagiaan kalau kita bukan hidup di situ. Baik urusan dunia maupun akhirat. Itulah dia. Tidak ada ketenangan. Kalau kita masih dengan hidup di luar diri sejati itu. Nah, maka ahli-ahli hakikat itu wajib, haram dia meninggalkan itu. Dia wajib berhenti di situ. Itulah hukum itu. Hukum itu. Jadi hukum itu bukan hanya waktu musim haji, hukum di Arafah. Dengan begitu kita sudah hukum. Arafah itu kan nama tempat. Nah gitu dia.
Kalau bisa kawan-kawan saya sangat-sangat berdoa dan memohon kepada Allah, Allah betul-betul hadiahkan itu untuk kita. Dan saya katakan malam ini itu nikmat yang terbesar buat kita dari apa yang sudah kita miliki. Maka ditandai nanti kita nggak ragu lagi, nggak bimbang, nggak was-was lagi menjalani hidup ini. Nggak lagi. Kalau sudah sampai kepada peringkat, kan berdoa untuk mati nggak boleh, berharap untuk mati nggak boleh. Ternyata ahli sufi itu, mereka kalau bicara kematian, mereka rindu dengan untuk mati. Nah coba, karena udah tahu dia, inilah jalannya untuk kembali kepada Allah, gitu dia. Dan saya coba menyondingkannya. Ternyata para khalifah-khalifah ahli-ahli suluk itu memang itu yang mereka cari, gitu loh. Jadi kalau di majelis kita ini kita perdalam, wah, ada rezeki kita nanti satu waktu ada, dana ada, suluk, cepat kita ini pindah makom. Iya kan? Nah, dari 7 makom di diri itu, ya tahap itu bisa kita lepas kan. Kata guru dah, pindah ke Daratul Qalb, kepada Latifatul Sir, masuk terus khofi akhfa terus sampai natiqah, sampai kullu jasad. Saya punya keyakinan kalau ilmu ini dipahami, silakanlah suluk dan pasti cepat pindah makomnya. Kenapa? Kita udah tahu, yang dijalankan itu udah tahu. Makanya Pak Faisal, saya ketawa. Di kampung kita itu ada orang suluk, kawan pindah makom, naik kelas ibaratnya dia tidak. Karena dia di luar suluk itu merasa diri dia lebih pintar gitu. Tapi nggak naik-naik. Diajaknya guru itu bertumbuk. Kenapa sampai begitu? Aku bilang. Entah, katanya marah dia sama guru itu. Kalau kayak gini ceng lah gue, pulang dia. Baru 4 hari, janji 9 hari. Pulang. Pulang ya, nggak lanjut. Pulang asar. Ada lagi nih kata dia. Dia pula mau mengatur. Bah, ini bukan ilmu manusia. Dan kecerdasan spiritual itu betul-betul muncul. Ya, makanya saya inginlah kita dialog. Sharing begitu, apa yang sudah dialami dari memahami diri identitas dan diri sejati itu. Ya kan? Kita sudah belajar melepas, kalau badanku ini, jasadku ini pun bukan aku, gitu loh. Kepala ini bukan aku, tangan, kaki, semua. Pikiran, perasaan, emosi pun bukan aku. Yang aku itulah dia. Tengok ke hati itu. Karena kan hati itu kan 7 lapisan kan. 7 lapisan. Masuk dari hati qalb. Ada namanya pu'ad di sana, ada lut dan seterusnya. Sampai lapisan ke-7. Kalau menurut yang itu, ya baru kita masuk ke Baitullah. Qalbul mu'minina Baitullah. Hati itu, disitulah. Wah, kalau bisa kita terobos itu satu per satu. Itu sangat luar biasa itu. Dan istiqomah kita di situ. Karena kita harus komentari diri sejati kita itu, ya mohon maaf lah kalau kita bahasakan, diri sejati kita Allah. Allah apa yang nggak ada sama dia? Cuma melepas diri kita itulah yang sulit itu. Kenapa? Belaga kan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang muncul juga ego tadi kan. Nah, itu. Jadi kalau bisa pelan-pelan melepas itu tadilah
melakukan perenungan, jasadku ini, badanku bukan aku, tangan, kepala, kuping, mata, mulut, kan bukan aku. Aku yang di dalam itu. Wa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh. Aku tiupkan ruhku kepada. Cuma terkait karena ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab, kata Rasulullah. Saya ingin juga menekankan sama kita, ya, model sholat kita jangan lagi sholat fisik, iya kan? Dilihat-lihatlah itu surah Toha ayat 14 itu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya, sembah kamulah aku. Dirikan kamu sholat untuk mengingat aku. Kalau begitu fungsi sholat kan mengingat. Mengingat aku. Kan itu maksud Tuhan. Fungsi sholat itu mengingat aku. Maka pertanyaannya, aku itu yang mana?